Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 10 cara yang harus dilakukan saat ketahuan selingkuh. Ini kan ada beberapa pertanyaan yang memang mengarah kepada apa sih sebetulnya yang harus dilakukan ketika atau saat ketahuan selingkuh agar cepat move on, mungkin maksudnya seperti itu ya. Jadi perselingkuhan memang tidak semua berakhir dengan perceraian. Tidak sedikit pula perselingkuhan yang memang justru bisa berakhir ke sebuah keharmonisan ya. Hal ini tentunya kita harus mampu mempelajari apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh pasangan dan apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, ini adalah hal-hal yang penting yang harus kita pahami sama-sama ya. Kang Kumis, lupa Kang Kumis mengingatkan sahabat semua, silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Nah, kira-kira apa nih ya saat-saat seseorang ini ketahuan selingkuh, entah itu si suami, entah itu si istri, karena ini adalah merupakan beban terberat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, di sini kan tentunya kembali, kalau memang perselingkuhan ini terjadi atau pada saat ketahuan selingkuh seseorang ini tidak ingin move on atau tidak ingin kembali lagi, ini tidak masalah. Yang jadi masalah di sini adalah bagaimana caranya ketika ketahuan selingkuh namun masih ingin kembali membaik lah ya. Karena banyak perselingkuhan yang memang dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Nanti kita akan bahas juga di tema yang berbeda ya. Yang pertama, mau tidak mau adalah harus gentleman ya. Walaupun ini adalah hal yang sangat sulit, mohon maaf, terutama ketika ini terjadi pada wanita atau istri. Kalau harus berterus terang dengan apa yang sudah dilakukan ketika berkaitan dengan hal tersebut adalah sangat sulit ya. Ini. Nah, namun mau tidak mau ketika kita sebagai seorang suami ketahuan selingkuh, memang hal yang terbaik adalah harus mengakuinya ya. Usahakan mengakuinya. Hal ini adalah biar menjadi sebuah pertimbangan khusus bagi si wanita atau si istri. Apakah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Ini. Lalu yang kedua, ketika hal tersebut sudah dilakukan namun tidak ada respon, mungkin karena saking emosi dan lain sebagainya, segera Anda mengambil tindakan hari itu juga ya. Sebetulnya Anda ini akan meninggalkan siapa dan memilih siapa ya. Jadi si pria ini ketika ini terjadi kepada pria yang ketahuan, maka ini harus cepat-cepat melakukan hal seperti itu. Begitu pula ketika terjadi pada seorang istri atau wanita, maka sebagai pria nggak ada salahnya memberikan tawaran, aku atau dia. Ini adalah hal yang harus dilakukan agar sedikit demi sedikit permasalahan ini mulai terselesaikan. Nah, di sini kan belum tentu si pasangan kita ini memilih dia, belum tentu gitu loh. Dan juga belum tentu kadang ada juga pasangan kita ini memilih dia. Ini tergantung permasalahan yang sedang ia hadapi. Ketika dia melakukan perselingkuhan hanya sekedar hal-hal tertentu, namun di sisi lain rasa berat kehilangan pasangan masih terkuat, maka ia tidak akan memilih dia ya. Namun ini apapun itu, kita sebagai seorang suami harus segera memiliki keputusan yang tegas dan jelas. Ini yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi sahabat minta bantuan kepada orang yang memang dianggap profesional dalam hal ini ya. Di sini adalah coba sahabat meminta bantuan kepada orang-orang yang memang menguasai atau ahli di bidangnya ya. Hal ini agar tidak salah jalur dan tidak salah langkah. Nah, tentunya di sini adalah semua orang menginginkan hubungan kembali membaik ya. Jadi tentunya dengan beberapa mediasi yang akan dilakukan atau mediasi-mediasi yang dilakukan adalah bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga sahabat semua ya. Namun itu kembali kepada niat, karena bukan berarti tidak ada bahwa perselingkuhan berakhir dengan perceraian, ini bukan berarti tidak ada ya. Cuman nilainya atau persentasenya ini perselingkuhan memang untuk berakhir ke perceraian sangat sedikit ya. Jadi ini bisa menggambarkan bahwa perselingkuhan adalah bagian dari hal yang harus disikapi secara baik dan jelas.
Yang keempat, biasanya kan seseorang ketika ketahuan berselingkuh tentunya ada beberapa dukungan bukti-bukti yang diperlihatkan atau bahkan memang kepergok secara langsung. Nah, ketika memang ada seseorang atau siapapun ini masih menyimpan bukti lain, maka nggak ada salahnya bukti itu disembunyikan dulu ya, atau bahkan selamanya. Nah, disembunyikan di sini bertujuan adalah agar tidak menambah duka yang berat bagi orang yang merasa dirinya diselingkuhi. Itu tujuannya sebetulnya ya. Jadi bukan berarti menghilangkan barang bukti, tidak, tapi mengurangi rasa beban yang dirasakan bagi seseorang yang pada saat itu merasa diselingkuhi. Yang kelima, hal yang sangat penting dan harus menjadi sebuah pertimbangan ekstra, yaitu dalam kondisi seperti ini, maka jangan pernah melibatkan anak-anak kita tentunya ya. Jangan pernah hal-hal tersebut ini menjadikan suatu dampak yang memang kurang baik. Namun itu kebanyakan hanyalah teori. Pada prakteknya memang mau tidak mau secara psikologis, anak juga akan terkena imbas dengan apa yang terjadi di tengah kehidupan rumah tangganya. Nah, apalagi ketika memang perselingkuhan yang dialami oleh kedua orang tuanya ini berakhir ke perceraian atau berakhir sampai ke tingkat perceraian ya. Ini akan menciptakan dampak psikologis yang berbeda pada anak. Mungkin kalau yang tidak mengalami hal tersebut mungkin tidak percaya, tapi yang bagi yang mengalami memang seperti itu, ya. Jadi walaupun kadang-kadang karena sebenarnya semua anak itu tetap menginginkan, karena pada dasarnya semua anak ini menginginkan orang tuanya tetap bersatu. Nah, mau tidak mau di saat yang demikian ketika sampai terjadi perpisahan, maka anak mau tidak mau disuruh harus memilih. Memilih ini adalah hal yang cukup berat dalam situasi yang seperti itu. Lalu yang keenam adalah jangan pernah mencoba kembali ke hubungan awal. Dalam hal ini dimaksudkan adalah karena ketika seseorang atau satu di antaranya pernah ketahuan melakukan perselingkuhan, maka untuk kembali ya keharmonisan 100% ini kalau toh bisa, ini butuh waktu yang cukup lama. Nah ini adalah ketika memang seseorang betul-betul ingin memperjuangkan kembali keluarganya agar harmonis karena sebagai bentuk rasa maaf dan juga sebagai bentuk rasa tidak ingin mengulangi, maka apapun yang terjadi terhadap diri kita, kita terima. Ya, ketika kita ingin menjadi pendengar, maka pendengarlah yang baik. Ketika kita ingin betul-betul memperbaiki, maka kita harus menerima beberapa konsekuensi yang tentunya akan dibentuk nantinya. Ini adalah hal yang tidak mudah. Namun itu bisa dijadikan satu gambaran bahwa itu adalah proses perjalanan menuju move on ketika seseorang sudah ketahuan melakukan perselingkuhan. Walaupun ini sebetulnya secara prakteknya cukup berat karena terbebani dengan rasa. Ketika bicara seperti ini mungkin enteng ya, tapi ketika terjadi betul-betul di tengah kehidupan rumah tangga kita, itu bukan hal yang mudah dan menganggap bahwa ini adalah permasalahan biasa. Tidak, ini adalah permasalahan yang cukup berat dan harus segera terselesaikan apapun hasil dan keputusannya. Lalu yang ketujuh, apapun yang terjadi setelah kita betul-betul merasa ketahuan pada saat itu, jangan pernah menyalahkan pasangan. Ya. Karena ketika terjadi saling menyalahkan, maka pada akhirnya kedua-duanya sama. Nah, ketika seseorang sadar betapa besar kesalahan kita, maka itu seseorang akan mudah menjadi seorang pemaaf. Tapi ketika keduanya sudah masing-masing merasa benar dan saling menyalahkan, maka permasalahan sekecil apapun, jangan sebesar apapun ya, sekecil apapun tidak akan terselesaikan. Maka jangan pernah menyalahkan pasangan. Anggaplah ketika memang itu khilaf bukan bahasa bibir belaka, tapi memang betul-betul khilaf dan siap memperbaiki apapun konsekuensinya. Ini. Lalu yang kedelapan, harus siap menjalani proses kehidupan menuju baik. Ini butuh waktu yang cukup panjang, atau jangan pernah terburu-buru untuk memutuskan sesuatu setelah kondisinya mulai perlahan membaik. Apapun keputusannya, ini harus diputuskan berdua. Ya, kita harus membuktikan bahwa keterlibatan suami istri memang sudah mulai terikat kembali. Walaupun ini butuh waktu yang cukup panjang ya, tapi ketika kita bisa melalui ini, bagaimana menciptakan kembali kepercayaan yang penuh terhadap orang yang sudah merasa kita selingkuhi, ya. Ketika kita sudah mampu membuktikan itu, ya, tentunya membuktikan kan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya, tidak pernah merasa bahwa orang tersebut terkhianati. Ketika sudah kita mampu membuktikan itu, maka kepercayaan akan tumbuh kembali. Nah, itu adalah awal sebuah kebaikan yang tentunya sangat diinginkan oleh semua pasangan.
Yang kesembilan, jangan pernah menyalahkan, bahkan melibatkan keluarga atau teman, ya, karena terjadinya perselingkuhan. Namun ketika kita menginginkan meminta petunjuk bantuan demi kedamaian, barangkali kita bolehlah ya meminta petunjuk teman dan saudara, tapi yang kita yakin bahwa orang-orang yang kita mintai bantuan ini mampu berbuat adil dan tidak ada kepentingan di dalamnya. Jadi betul-betul suatu kebahagiaan tersendiri bagi saudara-saudara kita atau teman-teman kita ketika dia melihat kita bahagia. Itu yang kita cari, ya. Jadi usahakan ketika memang mencari teman, sahabat, saudara, dimintai pendapatnya, ya, untuk bertukar pikiran, maka carilah yang kita betul-betul yakin bahwa dia memang berjuang untuk kita. Lalu yang kesembilan, hindari perasaan hati kita, perasaan pikiran kita, perasaan diri kita untuk jangan terlalu sering mengatakan bahwa wah, keluarga saya sudah hancur, keluarga saya sudah berantakan. Jangan, karena ketika itu sering diucapkan, maka itu akan menjadi sebuah doa, ya, yang terucap tanpa sadar, ya. Nah, maka yakinlah dengan keyakinan sepenuh hati, tentunya berdoa sekaligus berusaha menunjukkan bahwa kita betul-betul ingin bersatu kembali dan membuka lembaran baru tanpa mengusik lembaran yang lama. Nah, sahabat, mudah-mudahan apapun yang Kang Kubis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.